perayaan Paskah itu adalah momen kesempatan untuk berikrar, sadar meninggalkan manusia lama, yaitu sifat buruk, dan bangkit sebagai manusia baru. Saya John Palinggi, atas nama Bisma, Wadah Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya Ketua Harian, menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani yang beragama Kristen dan beragama Katolik. Salam sejahtera, Shalom. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan, rangkaian dari Paskah itu sendiri, saya ingin sampaikan bahwa Paskah itu adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi puncak iman Kristiani, agama Katolik, dan agama Kristen. Itu puncak iman Kristiani, melambangkan kemenangan akan dosa, maut, dan ada pengharapan baru. Pengharapan baru artinya perubahan diri kita menjadi lebih baik. Nah, perayaan Paskah itu adalah momen untuk mematikan manusia lama. Diistilahkan di Kristen Katolik, manusia lama itu adalah orang yang selalu berbuat jahat, pikirannya kotor, selalu pesimis, suka memfitnah, dan merendahkan sesama manusia. Itu manusia lama. Selalu bicara yang tidak pantas seperti itu. Meninggalkan manusia lama itu adalah sifat yang buruk. Jadi perayaan Paskah itu adalah momen, kesempatan untuk berikrar, sadar meninggalkan manusia lama, yaitu sifat buruk, dan bangkit sebagai manusia baru. Ya, ingin saya sampaikan bahwa manusia baru ini adalah perubahan dari manusia lama ke manusia baru, itu dari sifat buruk menjadi orang yang berubah menjadi baik. Itu ada semua di agama ternyata. Di agama Buddha sendiri itu dikatakan meninggalkan kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Sama di agama Hindu, berpuasa 24 jam, tidak ada aktivitas sama sekali. Yang terakhir itu ada membersihkan kehidupan manusia, hatinya dibersihkan dan alam sekitarnya. Di Islam itu 30 hari menahan lapar dan haus, berpuasa bulan Ramadan. Dan pada akhirnya setelah 30 hari dinyatakan bahwa berdasarkan keyakinan sudah jadi fitrah bersih. Ini sama ini. Meninggalkan kehidupan lama yang sifatnya buruk menjadi manusia baru. Manusia baru adalah mengasihi sesama manusia. Tidak pernah berpikiran jahat terhadap sesamanya. Mengerjakan sesuatu. Jadi manusia baru adalah menjauhkan diri dari pelanggaran hukum, menjauhkan diri dari sikap korupsi dan mencuri orang lain punya hak ataupun negara. Itu sih manusia baru. Manusia baru artinya dia siap memelihara hatinya supaya bisa, karena dari sanalah hatinya itu kehidupan dipancarkan. Jadi kalau orang manusia baru itu bertemu orang itu pasti orang lain merasa bahagia. Kalau manusia lama ketemu orang mukanya aja sudah mau makan orang, ya jelas. Karena di dalamnya itu buruk, jahat. Nah itu. Jadi saudara-saudara, kalau ditanyakan apa Paskah itu dia ada kesempatan manusia baru itu membawa sukacita. Jadi tanda-tanda orang manusia baru itu adalah membawa sukacita dan juga kasih. Di ajaran Kristiani, ajaran Kristen itu kan dikatakan di samping mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia. Jadi bukan mengasihi sesama manusia Kristen Katolik aja, sesama manusia. Nah,
implementasi kebahagiaan dan sukacita yang menjadi manusia baru itu adalah di dalam kita bagaimana berhubungan, membangun persaudaraan dengan semua orang tanpa melihat asal-usul agama, etnis, golongan, maupun mungkin ya orang yang kurang beruntung semakin harus dikasihi. Nah itu, jadi maknanya dalam sebetulnya ini yang Paskah ini. Jadi bagi umat Kristen makna ini diperbaharui menjadi pembebasan rohani melalui pengorbanan yang orang Kristen Katolik itu menyatakan bahwa digelar sebagai anak domba Paskah. Jadi kenapa anak domba Paskah? Karena disalibkan. Paskah mengajarkan kasih dan solidaritas. Jadi jangan sesudah Paskah umat Kristen, umat Katolik tidak memiliki solidaritas dan kepedulian. Itu penting sekali, kepedulian terhadap sesama manusia sebagai wujud iman. Jadi cahaya iman Kristiani itu muncul dari selesainya Paskah. Cahaya iman Kristiani itu adalah kepedulian. Kalau memang ada orang yang hidupnya susah sengsara, kemudian kita mampu menolong, tapi kita tidak lakukan, ya berarti belum memaknai Paskah sebagai jalan kehidupan untuk merubah kita menjadi lebih baik. Jadi kepedulian. Sia-sialah orang beriman kalau dia tidak peduli kepada kesengsaraan orang lain. Dia tidak mengasihi sesamanya. Jangan melihat dia agama beda, suku beda, beda pendapatan, apalagi jangan. Itu adalah kebencian bagi Tuhan. Nah, Paskah sebetulnya kan berasal ya, kalau istilahnya sebetulnya Paskah itu melewati ya. Jadi ada rumah-rumah yang dikasih tanda supaya malaikat yang pembunuh itu melewati sehingga timbullah Paskah. Jadi makna Paskah sesungguhnya itu adalah kemenangan atas dosa. Kenapa dikatakan kemenangan? Ya, membuat manusia sesudah Paskah sadar bahwa dia ini sangat cemar dirinya selama ini. Maka dia harus meninggalkan manusia yang suka takut akan kematian. Ada Paskah penebusan dari Yesus. Dia tidak perlu takut kematian. Kematian itu adalah memang hak. Jadi bukan kewajiban, tapi hak yang harus diterima. Ya, melalui kebangkitan Yesus. Itu adalah kebangkitannya membuktikan dia mengalahkan maut. Dan menebus dosa umat Kristen Katolik. Jadi Paskah ini juga maknanya harapan. Ya, jadi kasih dan harapan. Paskah menegaskan kasih Allah kepada manusia. Jadi Paskah itu adalah menegaskan kekuatan Allah dari kejahatan dan kematian. Jadi Paskah ini maknanya juga melambangkan transisi dari kegelapan. Paskah transisi kegelapan menuju terang. Jadi orang yang masih berkanjang dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sukacita, tidak memiliki kebahagiaan. Dia selalu berkanjang dalam dosa, kejahatan. Dia sangat senang melakukan itu. Jadi dia belum transisi dari kegelapan menuju terang. Jadi Paskah melepaskan manusia dari kehidupan lama menuju kehidupan baru yang tentu beriman. Beriman artinya meyakini bahwa jalan yang dipilih itu adalah jalan keselamatan dan kebaikan. Banyak orang ya beriman tapi selalu berkanjang dalam dosa ya. Jadi ini adalah Paskah sangat membahagiakan karena dengan demikian umat Kristen Katolik juga akan memperoleh satu anugerah berkat serta rahmat dari Tuhan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Saya yakin itu bahwa umat Kristen Katolik dengan selesainya Paskah ini akan lebih memancarkan cahaya keluar kepada siapa saja. Karena kasih Kristiani itu adalah mengasihi sesama manusia. Ya, tapi ada sambungannya seperti diri sendiri. Kadang-kadang kasih Kristiani itu mengorbankan diri itu bukan kasih. Bagaimana mungkin orang mengasihi orang lain sementara tidak mengasihi dirinya? Artinya, kalau dia sakit,
tidak mungkin merawat orang untuk sehat. Tidak punya uang, tidak mungkin teriak-teriak untuk membantu orang lain. Jadi dalam iman Kristiani itu harus betul-betul jangan hipokrit. Betul-betul dinyatakan melalui ketulusan hati, kebersihan hati, pemeliharaan hati. Yang lainnya adalah makna daripada Paskah ini adalah kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan ini menunjukkan kasih Allah yang rela memberikan anaknya Yesus sebagai perantara bagi manusia. Jadi hubungan antara Allah dengan manusia itu terputus akibat dosa. Dosa mulai asal muasalnya dari Adam dan Hawa. Maka ada di sana orang diusir dulu. Ada Adam dan Hawa diusir, ular juga diusir, tetapi Allah, Tuhan itu tidak tega melihat manusia dipanggil kembali melalui penebusan Yesus disalib dan bangkit kembali. Ularnya tidak pernah dipanggil lagi. Itulah yang menjalar di dunia, yang orang Eropa, orang asing bilang Lucifer. Nah, Lucifer ini setan iblis. Ada di mana-mana itu. Jadi manusia diberi pilihan. Apa memilih Tuhan Allah penciptanya, atau melalui penebusan Yesus disalib dan bangkit, atau tetap memilih ini ular yang menjelajah itu. Maka banyak orang sengsara hidupnya karena dia memilih ular iblis itu. Saya sampaikan dulu ya urutan-urutannya, karena ini penting juga urutan. Kalau ada urutan yang saya sebutkan waktu perayaan Nyepi, ini di perayaan Paskah juga ada urutannya. Nah, urutan yang rangkaian Pekan Suci itu yang pertama, Pekan Suci adalah minggu terakhir masa Prapaskah, memperingati peristiwa-peristiwa terakhir hidup Yesus. Jadi memperingati kesengsaraan dia. Nah, Minggu Palma itu memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem. Dielu-elukan, dia naik satu keledai yang penuh kemenangan, di mana orang-orang menyambutnya dengan lambaian daun palma. Kemudian rangkaian Pekan Suci itu juga dilanjutkan dengan Kamis Putih. Ya, Kamis Putih itu mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Di sini Yesus membasuh kaki para murid dan menetapkan sakramen Ekaristi yang dilaksanakan oleh umat Katolik. Jadi bayangkan, kaki muridnya itu dibasuh. Banyak orang di hidupnya kalau sudah dapat jabatan itu tinggi sekali, tinggi sekali dia punya, tidak mau bertemu dengan orang. Ini malah membasuh kaki. Itu menandakan satu kerendahan, bahwa kerendahan yang dilandasi kasih terhadap sesama tanpa mempedulikan dia siapa. Kemudian Kamis Putih itu dia membasuh kaki para muridnya dan menetapkan Ekaristi. Jadi ini yang sering Ekaristi dilaksanakan oleh saudara kita dari umat Katolik. Ya, dirayakan dengan itu yang istilah di Katolik Vigili Paskah, yang meliputi upacara cahaya penyalaan lilin Paskah. Berikutnya adalah Minggu Paskah. Ini puncak perayaan yang merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi hari Jumat nanti ini adalah Jumat di mana masa sengsara, wafatnya, kemudian 3 hari dimakamkan, dia bangkit hari ketiga sesuai dengan firman Tuhan di Injil Alkitab orang Kristiani, Katolik dan Kristen. Jadi itulah rangkaian-rangkaian dalam rangka perayaan Paskah yang akan dilaksanakan oleh umat Kristiani yang di dalamnya ada agama Kristen dan agama Katolik. Merayakan dan meyakini agama masing-masing itu adalah hal yang mendasar sekali. Karena itulah yang membentuk manusia kokoh, kuat, tegar, dan penuh pengharapan. Jadi diperhadapkan dengan situasi global
perang Timur Tengah maupun krisis energi dan juga hal-hal lain itu tidak bisa dibandingkan karena itu adalah berbeda. Perbedaannya adalah suatu keyakinan yang suci, yang sakral dan diyakini. Itulah jalan kehidupan sesungguhnya kan? Masalah kesulitan hidup atau ada peperangan itu lain masalahnya lagi. Kalau menurut saya munculnya satu peperangan dan sampai mengakibatkan seluruh dunia mengalami resesi, mungkin akan seluruh dunia sudah muncul ini dan kita di sini belum juga, ya mungkin tidak tahu bagaimana ke depan. Menurut saya harus dipandang secara positif karena resesi ataupun tekanan hidup bagi manusia jangan dilihat sebagai hal yang sangat negatif dan tidak mau, kita tidak suka yang barang ini. Suka tidak suka, hidup manusia selalu diiringi dengan kepahitan, kebahagiaan, kesengsaraan, dan kebahagiaan. Hidup manusia mulai dari lahir sampai mati itu akan diiringi dengan hal yang disenangi dan tidak disenangi. Yang tidak disenangi peperangan sehingga mengakibatkan kita, ya katakanlah kita ini resesi. Ya resesi itu baik kok. Kalau kita pandang sebagai suatu ancaman, ya kita bukan sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Sang Hyang Widi Wasa, percaya kepada Buddha. Kita harus melihat bahwa resesi ini, bersyukur kepada Tuhan ada resesi, maka dengan resesi itu akan muncul orang-orang yang mampu bertahan dalam resesi karena modalnya adalah selalu memelihara hati, tidak menghina orang lain, kemudian tidak mencuri, tidak melakukan pelanggaran hukum. Nah, orang-orang ini akan lolos. Ini kan filter kehidupannya begitu, akan lolos dia. Nah, jadi filter itu akan, resesi itu akan membuat manusia, mana manusia yang bisa bertahan dan tidak. Yang bertahan berarti selama ini memelihara hati, bukan tukang curi, tukang korupsi. Ya, yang langsung putus asa, nah inilah orang yang tidak bertuhan. Jadi jangan pandang resesi itu suatu ancaman. Menurut saya akan memfilter manusia, baik secara rumah tangga juga akan terfilter. Apakah dengan resesi rumah tangga itu masih utuh atau tidak? Kalau menurut saya rumah tangga harus lebih utuh, lebih dalam, dan lebih saling memperhatikan. Mungkin selama ini suami istri ya giat aja yang nggak karuan, sekarang pasti resesi, pasti kembali ke rumah. Ya kan? Nah, dalam negara mungkin selama ini kita bertarung, saling bertarung, ya. Orang-orang yang muncul di televisi mungkin ada kepentingannya dapat uang dari Amerika, dapat uang dari Israel, atau dapat uang dari Iran. Dia lagi mencaci maki. Nanti ada sadar kok. Sadar sendiri. Resesi itu menciptakan manusia menjadi lebih baik. Ingat, menciptakan manusia menjadi lebih baik. Kesadaran akan muncul saat ada masalah bagi manusia. Tidak pernah orang manusia mencari Tuhan kalau dia tidak dikasih kesulitan, kepahitan, bahkan resesi. Kalau ditanyakan bagaimana kalau gereja atau warga gereja itu, ya sebaiknya warga gereja berubah lebih baik mulai dari dirinya untuk merubah keluarganya, dan keluarganya berubah untuk merubah lingkungan, dan lingkungan merubah negaranya, dan negaranya merubah dunia lebih baik. Dimulai dari diri kita. Tidak mungkin kita merubah dunia tanpa memulai diri kita menjadi lebih baik.